Oke, jadi kita melanjutkan dari yang kemarin ya. Inilah tampilan awal ketika kalian baru saja membuka Adobe Photoshop. Nah, di sini saya menggunakan Adobe Photoshop CC 2020. Jadi, jika kalian sudah menggunakan versi CC, otomatis kurang lebih toolsnya hampir-hampir mirip, bahkan hampir sama ya. Nah, di sini kita akan membuat create new layer. Seperti ini tampilannya. Nanti ini adalah canvas decknya. Ukurannya ada template foto, print, art illustration, web, mobile, dan film and video. Nah, kemarin sudah sempat disinggung ya ketika kita mau membuat sebuah benda cetak ataupun banner contohnya ya, yang ukurannya sangat besar. Ini kita ukurannya contoh kita ambil 3 kali 4 ya, 300 kali 400 cm otomatis. Nah, di sini seperti yang aku udah jelasin kemarin, nanti ukurannya ini masing-masing akan dibagi 10. Karena apa? Biar nanti dalam proses kalian melakukan editing dan proses kalian memindah file itu tidak memerlukan waktu yang lama, dan resolusinya kita turunkan menjadi 72 pixel saja. Oke, karena dengan ukuran 72 pixel ini dengan ukuran banner 3 kali 4 tadi yang lumayan besar, itu tidak akan berpengaruh banyak seperti itu, karena banner dilihat dari kejauhan ya. Kemudian jika kalian ingin mencetak sebuah karya kalian jangan lupa untuk milih color mode menjadi CMYK color. Karena apa? Karena CMYK color ini sangat mudah beradaptasi dengan kertas berwarna putih, sehingga perubahan warnanya nanti tidak berubah sangat mencolok begitu. Oke, sekarang kita menggunakan RGB color dan kita menggantinya menjadi pixel dulu ya, dengan ukuran feed Instagram 1080 kali 1350 pixel. Oke, kalau sudah tinggal klik. Nah, tampilan awal dari Photoshop akan berubah menjadi seperti ini jika kalian sudah mencetak atau membuat layer baru. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja tools yang ada di Photoshop ini. Oke, di bagian kiri ini semua dari atas ke bawah ini yang adalah namanya toolbar yang kita jelaskan kemarin. Nah, kalau di sini itu namanya option bar yang ada di kursor ini. Saya tunjukkan di kursor ini namanya adalah option bar. Sedangkan yang di sebelah kanan ini termasuk workspace atau lembar kerja kita. Kita dimulai dari pengenalan tools terlebih dahulu, oke. Nah, di sini ada move tool. Nah, move tool ini sendiri adalah tools yang berfungsi untuk memindahkan objek satu dan objek lainnya. Kemudian di sini ada selection tool. Selection tool di sini berbentuk kotak, ellipse, single row, dan single column. Di sini fungsinya sama, yaitu menseleksi gambar atau objek yang ada di karya kalian. Kemudian di sini ada lasso tool. Lasso tool ini juga sama, berfungsi untuk menseleksi objek, tetapi ini lebih bebas. Maksudnya bebas ini sesuai dengan lengkukan dari gambar kalian nanti yang ingin diseleksi. Misalnya seperti itu. Kemudian di sini juga ada polygon tool. Polygon lasso tool, maaf. Nah, ini fungsinya juga sama, ini menyeleksi, tetapi ini bersifat seperti bangun ruang. Jadi ini biasanya saya gunakan untuk menseleksi bangunan yang ada di objek dari foto saya. Nah, selanjutnya ada magic wand tool. Magic wand tool ini juga sama fungsinya, yaitu untuk menseleksi objek, tetapi di sini magic wand tool ini lebih menseleksi untuk yang
satu warna saja. Jadi ini berfungsi hanya untuk menseleksi objek yang bersifat satu warna. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada crop tool. Crop tool ini berfungsi untuk mengcrop kanvas kalian sesuai dengan ukuran yang kalian inginkan. Nah, di sini ada frame tool. Nah, jika kalian bisa lihat sendiri tuh frame tool itu berfungsi seperti itu. Dan jika kalian teliti, cermat di setiap di setiap tools ini sudah memiliki seperti kayak video tutorialnya. Jadi kalian tinggal melihat saja video yang ada di sana, nanti tinggal mempraktekkan di gambar atau objek yang kalian miliki. Terus di sini adalah eyedropper. Eyedropper ini berfungsi untuk mengepik color. Jadi berfungsinya ini eyedropper ini kayak mengambil warna yang ada di objek kalian. Misalkan ingin berwarna hijau seperti baju di foto kalian atau apapun, itu bisa mengambil warna dengan tool seperti ini. Nah, selanjutnya ini adalah spot healing brush tool. Spot healing brush tool ini adalah tools yang berfungsi untuk menghilangkan objek yang tidak diinginkan di dalam karya kalian ataupun gambar kalian seperti itu. Dan di sini ada brush tool. Brush tool sendiri berfungsi untuk menggambar. Jadi jika kalian yang hobi dengan menggambar, maka kalian bisa menggunakan tools ini sesuai dengan kebutuhan kalian seperti ini. Oke. Selanjutnya adalah clone stamp tool, seperti namanya, yaitu berfungsi untuk mengcloning gambar yang ada di kanvas kalian. Itu. Kemudian ada history brush tool. History brush tool ini berfungsi untuk mengembalikan lagi objek yang sudah kalian hapus di dalam layer kalian seperti itu. Kemudian di erase tool ini berfungsi untuk menghapus. Kemudian di sini ada pen bucket, berfungsi untuk mewarna kanvas kalian, memberi warna kanvas kalian. Di sini ada smooth tool. Smooth tool ini adalah tools untuk melembutkan ataupun kayak mencampur warna kalian gitu, mencampur warna yang ada di kanvas kalian. Seperti itu. Terus di sini ada dodge tool. Dodge tool sendiri ini berfungsi untuk menerangkan objek di gambar kalian. Kemudian ini ada pen tool. Di pen tool ini berfungsi untuk menggambar sebuah ilustrasi. Tetapi perlu kalian ingat, jika kalian ingin membuat ilustrasi yang menggunakan yang ingin gambar itu kualitasnya tinggi, kalian bisa gunakan Adobe Illustrator karena lebih bersifat vektor seperti itu daripada Photoshop yang bersifat raster seperti itu. Kemudian di sini ada tools yang namanya type tool. Type tool ini untuk menambahkan kata atau kalimat yang ingin kalian tambahkan di dalam hasil karya kalian. Kemudian di sini ada selection path tool. Selection path tool sendiri ini berfungsi untuk memilih path yang ada di objek kalian. Kemudian di sini ada rectangular tool, seperti namanya. Ini berfungsi untuk menggambar sebuah kotak ataupun persegi panjang seperti itu. Kemudian ada ellipse tool, rounded, rectangle, kemudian polygon, dan lain-lain. Sama fungsinya untuk menggambar objek tersebut. Kemudian di sini ada move tool, hand tool maksud saya. Di hand tool ini berfungsi seperti di videonya itu untuk memindahkan gambar, bukan memindahkan gambar sih, kayak memindahkan visual dari layer kalian untuk pindah ke titik fokus lain, misalkan seperti itu. Nah, di sini ada zoom tool. Seperti namanya, zoom tool ini berfungsi untuk memperbesar gambar, bukan memperbesar gambar, memperbesar visual kalian untuk lebih melihat detail dari gambar yang kalian buat seperti itu. Oke, di sini selanjutnya kita akan membuat sebuah desain promosi makanan.
yang nantinya bakal kita upload di sosial media. Di sini kita menggunakan Instagram ya. Untuk awalnya seperti ini. Nah, biasanya saya menggunakan NuGet ataupun NuGet Layout, tapi untuk sekarang kita gunakan NuGet Layout. Untuk kolomnya kita masukkan 2 dan row kita masukkan 2, maka nanti jadinya seperti ini. Selanjutnya, karena ingin saya fokuskan di tengah sini nantinya, maka saya klik rectangle tool, kemudian kita klik di mana saja di kanvas, lalu kita masukkan 1080px dengan 1080px, maka nanti jadinya akan seperti ini. Oke, kita rubah warnanya dulu. Jika sudah, kita gunakan move tool, kita gerakkan ke tengah-tengah kanvas seperti ini. Oke, guna dari kotak ini adalah nantinya agar kita mengerti kalau ketika nanti kita mau upload di Instagram, maka gambar yang terlihat hanya ada di kotak ini. Oke, untuk itu kita tarik garis di sini sesuai dengan kotaknya di sini. Oke, agar kita mengetahui batasan-batasan di mana kita boleh mendesain atau tidak, seperti itu. Oke, jika di kalian tidak ada ruler atau penggaris di samping-samping ini, kalian bisa klik view kemudian klik ruler, atau bisa kalian shortcut dengan Ctrl plus R seperti ini. Oke, kita gerak Ctrl plus R. Jika kita sudah mengetahui guide layout garis ini sudah kita ketahui, maka kita hapus saja persegi yang ada di tengah-tengah kanvas. Kita hapus. Oke. Selanjutnya kita memasukkan warna dari background. Kita pilih klik ini, kemudian klik solid color, kita masukkan warnanya saja. Saya mau memasukkan kodenya 252525. Ini terserah keinginan kalian ya untuk warnanya, disesuaikan sendiri dengan desain yang kalian inginkan. Oke, untuk selanjutnya agar kita lebih mengetahui titik di mana kita harus mendesain, biasanya saya kasih persegi di tengah kotak seperti ini, tetapi dengan fill colornya kita gunakan yang tidak menggunakan fill layer. Kemudian kita gunakan stroke, lalu kita sesuaikan warnanya saja, sesuaikan ukurannya saja. Jika dirasa sudah, kemudian warnanya, jika warna sudah terlihat oke, kemudian kita klik Ctrl T, kemudian kita sesuaikan sesuai dengan keinginan dari kitanya sendiri mau gimana. Oke. Gunakan shift jika kalian ingin memindahkan hanya di satu sisi saja, ataupun sebaliknya. Jika kalian tidak ingin merubah semuanya, tinggal tarik yang di sudut-sudutnya aja, maka otomatis akan ikut membesar. Ataupun kalian bisa klik Alt untuk memperbesar dan ukurannya tetap terjaga simetris seperti ini nantinya. Oke. Jika sudah, kita gunakan lagi, kita sesuaikan lagi agar di tengah-tengah seperti ini. Jika sudah, kita klik enter. Oke. Jika garis ini terasa mengganggu buat kalian dan sudah mengerti kalian harus mendesain di mana, kalian bisa klik Ctrl kemudian titik 2 yang ada di keyboard untuk menghilangkan maupun untuk memunculkan kembali nantinya dari garis layout yang kalian buat tadinya di awal seperti ini. Oke. Jika sudah, saya sudah menyiapkan sebuah gambar. Saya mau mencari dulu di sini. Saya sudah menyiapkan gambar untuk saya jadikan objek. Lalu kita klik masukkan saja ke Photoshop, open with Photoshop. Jika sudah, layarnya bakal seperti ini. Oke.
kita di sini ingin membuang dari backgroundnya saja. Karena kita tadi menggunakan open with, maka gambar ini bersifat smart object. Nah, karena smart object, benda itu tidak bisa diedit, maka kita klik lock di sini. Oke, jika gemboknya udah hilang, kita klik magic wand. Berhubung backgroundnya satu warna ya, kita gunakan magic wand saja agar mudah dalam menseleksi gambarnya seperti itu. Oke. Kemudian jika kurang rapi, kita gunakan quick selection tool yang brush ya. Nah, berhubung kita tadi seleksi yang warna putih, maka jika kita mengklik ataupun menghapus ataupun mengedit, maka yang hilang ataupun yang teredit hanya bagian yang putih. Untuk itu kita klik Alt agar memisahkan gambar ini supaya masuk ke dalam seleksi nantinya. Oke, ini kita tarik, oke, kita pilih itu. Oke, kita teliti lagi ya, seperti ini. Ini juga maaf, balik. Oke, karena tadi yang diseleksi hanya backgroundnya saja dan kita perlu objek yang ada di tengah sini, maka kita klik kanan, kemudian kita pilih select inverse, maka secara otomatis bagian yang akan terseleksi adalah makanannya saja. Kemudian kita klik layer mask yang di sini, maka background itu akan hilang. Oke, mengapa saya gunakan layer mask? Karena dengan layer mask ini kita dapat mengkoreksi suatu objek bisa dilakukan berkali-kali tanpa takut atau khawatir gambar itu bakalan hilang, seperti itu. Karena kalau kalian ingin menseleksi lagi, maka kalian tinggal pilih brush tool, kemudian sesuaikan warnanya yang ada di layer mask ini. Ketika kalian ingin memunculkan benda, maka kalian memilih brush tool berwarna putih. Maka tinggal gesekkan saja ke objek yang ingin kalian tambahkan nantinya. Begitupun sebaliknya, jika kalian tidak menginginkan objek itu ada di gambar kalian, maka kalian pilih warna hitam warnanya. Lalu kemudian tinggal gesek atau hapus gambar yang tidak ingin kalian masukkan ke dalam objek kalian. Oke. Nah, di sini ada sebuah shortcut yang memudahkan kalian untuk memindahkan color yang ada di sini. Kalian cukup mengeklik X pada keyboard Anda, keyboard kalian, maka secara otomatis gambar atau warna yang ada di sini secara otomatis bakal ke swap sendiri atau bakal berganti sendiri untuk foreground dan undergroundnya, seperti itu. Jika dirasa pas, kalian bisa klik ini pin yang di tengah, klik kanan, kemudian klik apply layer mask. Jika sudah, tinggal geser gambarnya ke sini saja. Oke. Nah, jika seperti ini gambarnya, kalian tinggal balik di sini, kemudian kita klik Ctrl Z, kemudian tinggal pilih tadi warnanya brush yang warnanya hitam, supaya agar tidak ikut terseleksi di gambarnya nanti. Oke. Jika di sini kalian tidak kelihatan ataupun kurang jelas, kalian bisa mengakali dengan menambahkan background yang ada di sini misalnya. Kita klik OK, kita pindah yang di belakang sini. Oke. Nah, maka akan terlihat noda ataupun objek yang tidak kalian inginkan, maka bisa kalian hapus lagi seperti ini. Oke. Jika sudah, backgroundnya bisa kita hapus, kemudian kita lakukan kembali dengan klik pinnya tadi, kemudian kita apply mask. Kemudian yang di sini kita bisa hapus, lalu yang tadi bisa kita
geret ke sini, maka jadilah seperti ini. Lalu kemudian gambar kalian bisa kalian posisikan sesuai dengan keinginan kalian. Jika dirasa pas, tinggal klik enter. Ini jika kurang ya tinggal tambah atau kurangkan seperti yang kalian inginkan. Jika merasa gambar ini terlalu kontras dengan background, maka kalian bisa mengecil atau membesarkan ukuran brightness kontras yang terdapat di sini. Oke, kita pilih. Kemudian kita brightness-nya kita sesuaikan saja ya. Bisa dijelaskan sesuai dengan ya mata kalian nantinya sensitifnya seberapa seperti itu ya. Jangan lupa untuk diklik yang bagian ini adjustment layarnya, karena agar pengaplikasian dari efek ini hanya tertuju kepada objek yang kita pilih saja seperti ini, maka tidak akan mengganggu objek-objek lainnya. Kemudian jika kurang bisa diotak-atik seperti ini. Jangan lupa di layar mas juga. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita mau menambahkan sebuah tulisan ya. Jika tulisannya oke, masuk, kita menambahkan tulisannya bebas, kalian masukkan apa aja. Kemudian karena ini dominan orange, maka saya pilih orange. Untuk fontnya saya gunakan Franklin Gothic seperti ini. Franklin, ukurannya cukup segini saja. Kemudian lagi kita klik special, kita ganti warnanya putih agar menjadi fokusnya nantinya, diharapkan menjadi fokus. Dan kita agak lebarkan, terus kita gunakan lagi menu, tapi kita kembalikan lagi untuk warnanya menjadi orange seperti ini. Oke, kita sesuaikan saja, mungkin kita bisa di ini. Oke, jika dirasa kurang tinggal pilih saja, nanti disesuaikan saja sesuai keinginan kalian. Salah, 180 yang sini saja. Menu kita masukkan 180. Oke. Jika sudah, kita klik sini, kita selection semua, kemudian kita sesuaikan saja seperti ini. Oke, mungkin kita atur space-nya antar ini ya, antar tulisan. Mungkin segini cukup, mungkin juga segini cukup. Jika dirasa weekly-nya ini kurang besar, maka kita bisa menambah dari bobotnya ini ya. Oke, cukup ya. Atau enggak kita panjangin lagi untuk weekly-nya. Ini. Oke. Jika sudah, kita select semua, kita Ctrl T. Kemudian kita pilih scale untuk memiringkan atas atau ke bawah
dari gambar ini. Oke, bisa pilih samping kanan kiri, bisa atas bawah. Kita pilih yang atas saja seperti ini, spesial menu. Jika sudah, kita sesuaikan saja seperti ini. Oke. Jika kurang, kita klik ini saja. Oke. Kita sesuaikan aja seperti ini. Oke. Jika sudah, kita masukkan, jika ini dirasa kurang besar, kita tinggal klik perbesar saja. Kita Ctrl T, kemudian tarik pojoknya saja agar besar seperti ini. Jika dirasa terlalu miring, maka bisa kalian ubah menjadi seperti ini. Kita klik scale lagi seperti ini. Kemudian kita sesuaikan dengan apa ya, ukuran tulisannya. Ini kan terlihat sangat besar. Mungkin kita bisa mengecilkan lagi tulisannya menjadi keukuran 47 mungkin. Kemudian backlinknya juga sama ke 47, menunya sama, kita kembalikan ke 47. Jadi spesial menu, kita seret semuanya ke tengah. Oke. Jika sudah, kita masukkan ornamen-ornamen pendukung. Saya sudah menyiapkan logo dari ini untuk membuat ini ya. Kita masukkan saja bagian logo-logoan. Nah, kalian bisa membuat ataupun jika hanya ingin belajar, kalian boleh comot di internet ya. Asalkan hanya kalian gunakan untuk sendiri, bukan diperjualbelikan seperti itu. Jika sudah, disesuaikan saja ukurannya jadi seperti ini. Oke, jika sudah, selanjutnya kita agak turunin sedikit gambarnya. Lalu kita masuk ke brush tool. Oke. Ketika brush tool, kalian harus membuat layer baru. Oke, kita tempatkan layer ini di belakang makanannya karena kita ingin taruh ini di belakang sini. Oke. Kemudian kita klik brush tool, kemudian kita pilih brush yang ingin kita gunakan. Di sini saya sudah download berbagai macam brush. Kalian bisa cari sendiri di internet brush mana yang kalian butuhkan seperti itu. Oke, di sini juga ada shortcut. Klik bagian apa? Di sini juga ada shortcut. Klik bagian tutup kurung yang kotak itu yang di keyboard. Untuk yang tutup kurung awal itu biasanya untuk mengecilkan, dan tutup kotak kurung ya, maaf. Tutup kotak kurung yang belakang itu untuk memperbesarkan. Jadi gunakan kayak sesuai dengan kebutuhan kalian. Mungkin segini cukup. Kita perlu merotate dari face-nya, brush-nya seperti ini. Jika sudah, kita pilih warna putih, kita langsung klik brush saja. Ini. Jika kalian ngerasa kurang, kita klik transfer Ctrl T, kemudian sesuaikan saja seperti itu.
seperti ini. Jika dirasa sudah, kita klik enter. Selanjutnya kita masukkan dari katanya ini, maksudnya dari kata yang ingin kita masukkan. Kita klik, pilih, ketik sesuai dengan kita ketik sesuai dengan pilihan kata yang kalian pilih nantinya ya, terserah mau klik apa, mau ketik apa. Kita klik up to saja, kita ganti warnanya menjadi hitam. Kemudian kita sesuaikan saja ukurannya, mungkin dikecilkan segini tidak masalah, seperti ini. Kemudian apalagi, ini agak dikecilin juga, jadinya seperti ini, up to. Kemudian kita pilih lagi, kita klik kita ketik 50%. Kita mau besarkan saja untuk yang bagian ini ya. Kemudian kita panjang lebarkan tulisan ini. Oke. Kemudian kita klik lagi untuk menambahkan teks. Kita ketik limited over. Ini kita sesuaikan saja, kita kecilkan seperti ini di bagian sini. Oke. Klik OK. Sama kayak cara yang di tulisan ini, kita pilih up to sama 50 dahulu, kita klik Ctrl T. Kemudian kita pilih scale untuk membuat tulisan ini menjadi miring. Kita perbesar lagi seperti ini. Oke. Jika dirasa kurang, kita bisa perbesar lagi tulisan ini. Oke. Dan bisa kita sesuaikan lagi. Oke, untuk tulisan limited overnya kita sama, kita gunakan scale ke atas seperti ini. Oke. Jika kurang, kita geser sedikit makanannya. Kita gunakan ini limited overnya, up to 50 limited over. Oke, kita sesuaikan di bagian pasnya ini, brushnya kita kecilkan seperti ini. Oke, kita sesuaikan lagi limited over. Ini. Selanjutnya kita tambahkan lagi tulisan off. Kita kecilkan, kita pilih Franklin yang lebih kecil tulisannya, kemudian kita besarkan segini. Oke, agak kita tinggikan tulisannya, kemudian kita taruh sini. Kemudian kita klik enter, kita Ctrl T. Dengan cara yang sama kita pilih scale dan kita pilih yang scale ke arah atas. Yes. Klik enter, kita sesuaikan saja seperti ini. Jika dirasa terlalu miring, bisa disesuaikan lagi. Off. Oke.
Jika dirasa sudah cukup, maka kita tambahkan ornamen lainnya, seperti kembali ke brush lagi. Kita ingin menambah di depan dari foto makanan ini. Jadi kita tambahkan di sini, kita seret. Kemudian kita ganti warnanya menjadi warna orange seperti yang di gambar ini. Kemudian kita klik brush, terus kita sesuaikan lagi. Oke, seperti ini. Jika terlalu besar, kita kecilkan lagi. Oke, jika sudah, kita tambahkan tulisan lagi, yaitu order now. Oke, kita ganti warnanya menjadi putih. Kemudian kita pindahkan di sini. Lalu seperti tadi, kita menyesuaikan saja. Seperti ini. Oke, tinggal kita sesuaikan dari ininya saja, layoutnya saja. Jika sudah, kita nambahkan ornamen-ornamen lainnya seperti lokasi, kemudian telepon, kemudian free delivery atau gimana. Oke. Kemudian kita klik place embed. Pastikan resource kalian sudah terkumpul ya sebelumnya. Jadi tinggal tempel saja nantinya. Kita pakai location PNG dulu. Kita menambahkan lokasi di mana toko ini berada. Kita ukurkan segini saja, nggak dikecilin, disesuaikan saja. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi untuk menambahkan teks di sini untuk menjelaskan lokasinya. Misalnya kita tulis saja logo terminal lama blok A5 Nganjuk. Salah. Ini dia blok A5 Nganjuk, seperti ini. Kemudian kita sesuaikan tulisannya ini. Lalu kita kecil besarkan tulisannya, kemudian spasinya di sini agak dibesarkan jika kurang besar. Ini. Lalu klik sini aja. Kita ganti aja. Oke. Pastikan juga spasi antar kata ini juga diperhatikan ya, agar nantinya mudah dipahami atau mudah dibaca kepada customer kita ataupun yang membaca pamflet nantinya. Kemudian kita press embed lagi, kita pilih delivery icon, kita klik sini saja ke bagian sini, kecil saja segini mungkin cukup. Jika sudah, kita double klik pada layer delivery icon. Kemudian kita pilih color overlay. Kita memilih warna yang dominan di sini, yaitu warna orange. Seperti ini. Jika sudah, kita sesuaikan. Kita klik saja dengan tulisan
free, kita tuliskan free home delivery. Nah, di delivery kita sesuaikan panjangnya agar sesuai dengan free home-nya itu saja. Oke. Jika sudah, kita tinggal perbesar saja. Oke, kita sesuaikan space seperti ini, tinggal kita sesuaikan saja. Oke. Jika belum sama, kita panjangkan sesuai dengan sini. Oke. Free home delivery. Oke, kita sesuaikan lagi sama ini. Sudah, kita luruskan, sejajarkan dengan tulisan ini dengan icon ini. Kita klik Ctrl, kemudian klik delivery icon, kemudian nanti di move tool akan ada option tools yang seperti ini. Maka pilih yang bagian ini agar nantinya dapat lurus sejajar. Jika sudah, kita klik Ctrl T untuk transform. Kita sesuaikan atau pindahkan ke tempat mananya yang layak. Oke. Seperti ini nanti jadinya. Nah, jika masih dirasa sepi, kita tambahkan ornamen-ornamen mempis. Nah, di ornamen mempis ini berupa garis, kemudian lingkaran-lingkaran, bulatan, kemudian ya mempis itu terdiri dari garis dan bulatan saja kelihatannya. Banyak jenis-jenis mempis seperti itu ya. Saya juga sudah menyiapkan file yang isinya mempis semua. Jadi tinggal mengcopy saja. Kita klik open. Kita pilih yang dibutuhkan saja. Misalkan ini. Kemudian kita seret ke sini. Oke, tinggal kita sesuaikan saja. Seperti di sini. Contoh. Oke. Ingat, kita ganti warna dulu. Kita pilih color overlay, kita pilih OK. Kemudian kita pindahkan di bagian belakang dari objek itu, seperti di sini. Kemudian kita sesuaikan saja. Ini. Kemudian jika masih kurang, kita menggunakan gambar lainnya, misalnya ini. Kemudian kita seret seperti ini. Oke. Nah, jika kalian ingin mengcopy file kalian atau menduplikat dari file ini, maka kalian cukup klik saja Alt pada keyboard, kemudian tinggal tarik ke bawah ataupun kemanapun yang kalian inginkan agar gambar ini terpisah seperti ini. Nah, gunakan Shift agar gambar ini terlihat sejajar dengan gambar di atasnya. Jika sudah seperti ini, kita select all semua di sini di layar, kemudian klik kanan, kemudian ganti Convert to Smart Object. Nah, jika Convert to Smart Object sudah, kita baru mengganti warnanya saja di sini. Kita klik Overlay. Jika sudah, kita kecilkan, kita sesuaikan di mana tempatnya yang pas seperti itu. Oke. Mungkin di sini sudah lumayan pas. Kemudian kita pindahkan di belakang layer ini tadi, belakang layer foto makanan tadi. Oke. Di belakangnya pas saja sini. Oke. Maka nanti jadinya bakal seperti ini. Kita kecilkan seperti ini. Jika dirasa masih kurang, bisa ditambahkan lagi seperti ini. Tinggal diseret saja, langkahnya sama.
Kemudian kita double klik di sini untuk mengganti warna, color overlay. Lalu kita transform sesuai dengan ukuran yang ingin kita inginkan, seperti ini. Oke. Jika gambar subjek ini sudah jadi, yang ingin kita edit sudah jadi, kita tinggal menambahkan objek-objek lainnya yang di luar dengan target fokus kita jika ini sudah selesai. Oke, kita mau menambahkan nama Instagram, kemudian mungkin bisa menambahkan Twitter dan juga telepon, nomor telepon yang ada di sini. Kita klik plus embed lagi, kita pilih ini Instagram dahulu ya. Kita klik Instagram di sini. Nah, klik di sini saja. Oke. Di sini kita retry saja. Kita mau menghilangkan background dan mengganti warnanya saja di sini. Kita klik magic wand di sini. Kita pilih, kemudian kita delete. Terus kita magic wand lagi di sini, kita ganti warnanya menjadi warna oranye. Kita klik kanan, kemudian klik Alt backspace. Nah, di penggunaan ini Alt backspace ini akan berfungsi untuk mengganti warna yang ada di warna atas saja. Untuk di warna yang bagian bawah sini, maka kalian cukup menggantinya dengan Ctrl backspace seperti ini. Nah, jika berhubung kita menggunakan warna yang sudah sesuai dengan ini, dengan warna orange, maka kita tidak perlu menggunakan paint bucket lagi. Cukup menggunakan Alt backspace saja untuk mengganti warnanya. Oke, kita lakukan demikian dengan warna yang ada di sini. Kita klik Alt backspace juga. Terus yang di sini kita ganti warnanya atau kita hapus saja. Dan yang di tengah juga yang di sini kita ganti warnanya menjadi putih saja mungkin ya. Atau di sini mungkin juga putih juga gak apa-apa. Oke. Kalau sudah kita gunakan sini. Kita transform. Kelihatannya cocoknya warnanya hitam saja. Oke. Kita bagi ini hitam, kita Alt backspace. Oke, kita pindahkan di bagian bawah sini. Nah, ingat ini masih banyak ruang kosong ya di sini. Kalian bisa isi apapun di sini. Oke. Kemudian bisa kalian ketik juga IG-nya. Berhubung ini namanya adalah Japanese Story, kita gunakan japanesestory.id misalkan. Kita gunakan warnanya orange saja agar terlihat. Terus kita sesuaikan saja ukurannya atau kecilkan saja, mungkin segini. Kita ganti tulisannya menjadi Arial saja mungkin ya, biar enak dilihat juga. Kita pilih yang bold, kita klik sini. Oke, ini jangan lupa agak kecilkan segini mungkin. Kemudian sesuaikan juga dengan icon Instagramnya agar tidak terlihat jomplang nantinya. Oke, kita sesuaikan. Oke, selanjutnya kita menggunakan Twitter. Kita klik plus embed lagi. Kita di sini udah.
Kemudian kita double klik yang layarnya saja, dan kita ganti color overlay, warnanya juga sama. Oke, overlaynya mungkin opacity-nya ya. Nah, klik OK. Ini juga sama dong opacity-nya. Color overlay, opacity, oke. Biar terlihat cerah. Kemudian kita sesuaikan lagi di sini. Di sini mungkin ya, kita kecilkan lagi. Dan kita klik lagi juga japanesestory.id ini. Oke. Jika cukup muat 2 saja, maka kita sesuaikan di sini saja. Dan yang IG juga sama. Secara tidak langsung mata kalian akan terfokus ke gambar ini, maka secara tidak sengaja pula kalian tuh ada greget untuk menyiapkan atau menggantinya seperti itu. Jika dirasa sudah, logonya kebesaran ya ini kelihatan seperti ini. Oke. Jika sudah, kita pilih layer dari ke ini semua, kemudian kita klik move tool, kita sejajarkan agar terlihat sejajar. Oke. Maka cukup segini saja mungkin ketika sudah melihat di sini apa namanya, sesuai dengan garis yang kita bikin di awal, ini sudah mewakili ya, bukan mewakili tetapi sudah terlihat fokusnya untuk diupload di Instagram, sudah siap. Jadi untuk feed utamanya adalah di bagian sini, bagian orange ke tengah, kemudian ada tambahannya adalah yang ada di sosial media di bawah ini saja. Oke. Mungkin ini saja yang di hasil showing kita kali ini. Mungkin dari teman-teman bisa menilai kurang lebihnya apa yang dari desain yang saya buat ini. Mungkin kita membahas dari prinsip desainnya saja yang kemarin kita bahas di PowerPoint itu. Nah, untuk prinsip desainnya sendiri terdapat kontras, repetisi, kemudian ada balance, simple, hierarki, dan white space. Nah, kita bahas satu-satu. Untuk kontrasnya sendiri warnanya sudah lumayan kontras, yaitu antara warna orange kemudian dengan warna putih di sini. Dominannya seperti itu. Dan kontras ini sendiri adalah hal pertama yang dituju pembaca kepada desain kita. Ya, bisa dilihat kontrasnya dari desain ini berada di bagian makanan ini. Oke. Untuk selanjutnya kita membahas repetisi. Repetisi di sini ada pengertiannya adalah elemen tambahan. Elemen tambahan di sini adalah garis-garis mempis yang kita tambahkan tadi. Di sini ada garis-garis zigzag, kemudian garis lengkung, ada titik-titik ini yang termasuk repetisi. Kemudian balance. Balance ini adalah di mana jika kita tarik garis di sini, nah, kita buang dulu ya garisnya semua. Jika kita melihat garis yang ada di sini, antara bagian kanan dan bagian kiri memiliki komposisi isi yang sama bobotnya. Dari segi desain, kemudian dari segi elemen-elemennya. Kemudian dari simplicity, kesimpelan ini sudah bisa dibilang sangat simple untuk desain sebuah promosi makanan. Di sini juga simple atau tidaknya tergantung pasar dan orang yang mendesain itu menilainya seperti apa. Oke.
Kemudian di sini juga ada yang namanya hierarki. Hierarki yaitu kedudukan antara elemen satu dengan elemen lainnya. Jadi di sini hierarki ya berada di tingkat-tingkatan layer ini. Jika di sini terdapat sebuah hierarki di mana tulisan serta brush yang ada di tulisan up to 50%, hierarkinya sangat rendah dibandingkan dengan makanan ini. Kemudian makanan ini hierarkinya masih di bawah dengan brush order no seperti ini. Jadi hierarki adalah tingkatan di mana posisi kedudukan objek ataupun ornamen itu berada seperti itu. Kemudian white space. Di sini saya menciptakan white space di sini agar pembaca itu atau white space ini bisa digunakan sebagai pemancing untuk membuat titik fokus baru. Nah, ketika fokus ini kita tujukan kepada makanan, maka kita gunakan white space ini di sekitar makanan, entah itu di atas, di samping, ataupun di bawah seperti ini. Di sini ada white space. White space ini bukan berarti ruang putih, tidak. White space ini adalah seperti kayak ruang di mana pendesain itu menciptakan sebuah titik fokus. Di sini titik fokus yang saya buat adalah weekly special menu. Setelah makanan ini dilihat oleh orang, maka fokus kedua akan ke up to 50% of limited offer ini. Kemudian orang itu akan mencari tahu ini apa sebenarnya. Kemudian terciptalah saya buat white space di sini untuk membuat rasa penasaran itu terjawab di weekly special menu. Oke. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas untuk pertemuan pelatihan desain ini. Mohon maaf teman-teman ya kemarin karena software Photoshop saya terkena kendala teknis yang harus membuat merestart ulang laptop ya. Oke. Jadi bisa saya sampaikan di sini. Oke, jika kalian ada pertanyaan bisa kalian chat di grup seperti itu. Oke. Terima kasih. Selamat belajar kalian semua. Tetap semangat.